وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحب. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul bersama-sama untuk beriktikaf di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, untuk bermuajahah, bermudzakarah, bermusyawarah, menyebut nama indah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan saya juga belum lama tiba di Indonesia, dari pertengahan Ramadan, sebulan sekian hari saya berada di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggali sejarah-sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajar dengan beberapa para ulama yang ada di sana dan melihat langsung tempat-tempat kejadian-kejadian yang dilalui oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga mungkin beberapa bulan ini kita tidak berjumpa, tapi insyaallah Allah Subhanahu wa taala terus menerus memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu bisa bermudzakarah, bermusyawarah, saling berbagi kebaikan, dan insyaallah bisa mendekat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita mungkin menceritakan atau mengkisahkan tentang pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah, dan dari pernikahan tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keturunan. Anak pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Al-Qasim. Oleh karena itu Nabi Muhammad memiliki kunyah Abul Qasim. Nabi Muhammad kunyahnya apa? Abul Qasim, karena memiliki putra bernama Al-Qasim. Itu di dalam bahasa Arab namanya kunyah. Apa itu kunyah? Ma suddirat bi abin aw ummin. Satu nama yang didahulukan dengan nama bapa atau nama ibu. Contohnya, dia memiliki putra bernama Muhammad, maka dia memiliki kunyah Abu Muhammad. Atau dia memiliki putri bernama Zahra, maka dia memiliki kunyah Abu Zahra. Nabi Muhammad memiliki putra bernama Al-Qasim, maka Nabi Muhammad memiliki kunyah Abul Qasim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil Abul Qasim. Ya. Sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi pun Nabi Muhammad sudah dipanggil Abul Qasim, karena Nabi Muhammad SAW sudah memiliki putra sebelum Rasulullah SAW menjadi Nabi. Bahkan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra pun lahir ketika Nabi Muhammad berusia 35 tahun. Artinya sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi, Nabi Muhammad sudah dipanggil Abul Qasim. Sehingga pernah satu waktu seorang sahabat memanggil temannya dengan panggilan Abul Qasim. Ya Abul Qasim. Nabi Muhammad yang nengok. Nabi Muhammad SAW melihat, dikirain manggil Nabi Muhammad. Ternyata orang itu gak keenakan. Dia bilang, ya Rasulullah, yang saya maksud bukan engkau, tapi orang yang ada di belakangmu, itu sahabat saya namanya Abul Qasim. Maka setelah itu Nabi Muhammad mengatakan, sammu bi ismi wa la takannu bi kunyati. Namakan putra-putra kalian dengan nama saya, tapi kunyah Abul Qasim tidak boleh kecuali untuk saya. Maka setelah itu tidak ada lagi yang dipanggil Abul Qasim kecuali Nabi Muhammad SAW. Panggilan Abul Qasim adalah panggilan khususiyah, khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh ada. Bahkan ada pelarangan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ulama yang memahami
hadis-hadis Rasulullah SAW, mereka mengetahui bahwa larangan itu terkadang ada sebab. Ketika sebabnya sudah hilang, maka larangannya juga hilang, begitu. Tapi orang yang fokus kepada larangan, dia akan katakan nggak boleh ini nggak boleh, ini nggak boleh, tetap nggak boleh sampai kapanpun. Tapi sebagian ulama, mereka yang faham, mereka katakan ini dilarang karena ada iza. Apa iza? Ganggu Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad SAW berpindah ke alam yang lain, maka tidak akan ada gangguan. Maka boleh saja seorang menamakan dirinya dengan Abul Qasim. Paham tuh? Jadi sebagian orang melarang, sebagian orang lagi melarang karena ada hadisnya. Ya, sebagian lagi mengatakan tidak dilarang. Contohnya penulisan hadis-hadis Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melarang. Baca di dalam kitab-kitab hadis. Nabi Muhammad SAW melarang tulis Al-Quran. Kalau hadisnya saya jangan ditulis. Kan tidak boleh. Tapi setelah itu para sahabat menulis hadisnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka tahu larangan Nabi Muhammad ada sebabnya. Sebabnya apa? Takut bercampur dengan Al-Quran. Setelah para sahabat memiliki pemahaman dengan uslub Al-Quran, oh beda. Kayak kita aja, baca Al-Quran sama baca hadis, sama baca bahasa Arab, berasa beda. Oh ini bukan Al-Quran. Kita yang nggak paham bahasa Arab aja, kita ngerasa beda. Ya. Setelah para sahabat mereka memiliki pemahaman di dalam uslub Al-Quran, mereka setelah itu mereka faham bahwa pelarangan ini karena takut bercampur dengan Al-Quran. Maka setelah banyak para penghafal Al-Quran, setelah banyak yang menulis Al-Quran, mereka rasa bahwa sungguhnya tidak masalah menulis hadis Rasulullah. Bahkan orang yang pertama kali menulis hadis Nabi Muhammad SAW itu atas perintah dari Umar bin Abdul Aziz. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Beliau adalah Amirul Mu'minin, pemimpinnya umat Islam. Bahkan dikatakan beliau termasuk Al-Khulafaur Rashidin. Walaupun masanya jauh beda. Masanya Umar bin Abdul Aziz jauh. Umar bin Abdul Aziz Ibn Marwan Ibn Al-Hakam. Ini adalah Marwan Ibn Al-Hakam. Al-Hakam ini Ibn Abil As. Sama seperti Sayyidina Uthman Ibn Affan Ibn Abil As. Uthman Ibn Affan Ibn Abil As. Artinya Marwan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini masanya jauh setelah sahabat-sahabat Nabi. Beliau seorang tabi'in. Khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar. Khalifah kedua Sayyidina Umar. Khalifah ketiga Sayyidina Uthman. Khalifah keempat Sayyidina Ali. Khalifah kelima Sayyidina Al-Hasan. Kata Rasulullah SAW, khilafah setelah saya 30 tahun. Setelah dihitung ulama-ulama sejarah, kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, kepemimpinan mereka ini kurang beberapa bulan dari 30 tahun. Ketika dipaskan dengan Sayyidina Hasan yang hanya beberapa bulan, maka cukup 30 tahun. Maka mereka mengatakan khilafah 30 tahun, kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, kepemimpinan Sayyidina Umar, kepemimpinan Sayyidina Ali, kepemimpinan Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, kemudian kepemimpinan Sayyidina Hasan. Setelah itu kerajaan. Siapa yang pertama kali? Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi Muhammad SAW dan ipar Nabi Muhammad SAW. Muawiyah bin Abi Sufyan ini iparnya Nabi. Nabi Muhammad memiliki istri bernama Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Itu adalah kakaknya Muawiyah, sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika itu memang sudah ada fitnah. Tapi kalau fitnah antara sahabat, wa ma jara baina as-sahabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nuthbitu. Apa yang terjadi kepada sahabat Nabi kita ambil diam aja deh. Takut salah-salah ngomong, ujung-ujungnya bahaya sama kita. Saya sering sekali katakan, kalau misalnya ada air, 9 orang mengatakan bahwa air ini ada racunnya. 1 orang bilang kepada saya airnya nggak ada racun, minum aja aman. Kira-kira saya minum atau saya tidak minum?
Lebih baik saya tinggalkan, saya ambil minum yang lain. Kenapa kita meletakkan diri kita di dalam syubhat? Mau sekali. Mau sekali. Kalau ada yang aneh-aneh, kalau ada yang rame-rame, kalau ada yang seru-seru. Ini syubhat nih. Bisa jadi masalah yang besar untuk agama kita. Tapi kita seru. Ikut aja lah, seru nih. Nah, sahabat nih, wah saya paham sejarahnya, sahabat ini perang dengan sahabat ini, sahabat. Oh yang salah ini, yang salah itu, yang ini licik, yang ini fitnah, yang ini dajjal, yang ini. Wa ma jara baina as-sihabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nuthbitu. Takut kita, ya, karena kita nggak ngelihat secara langsung. Kalau kita ngelihat secara langsung saja, ada kemungkinan kita salah lihat, benar gak? Kita ngelihat langsung, ada kemungkinan kita salah lihat. Apalagi kita dengar dari orang. Apalagi kalau kita dengar dari orang. Orang yang mau meletakkan dirinya di dalam jurang keburukan, dia akan ikut campur. Tapi kalau orang yang ingin selamat, maka dia ambil langkah diam. Kata Ibn Ruslan, wa ma jara baina as-sahabi naskutu anhu ajrul ijtihadi nuthbitu. Apa yang terjadi antara sahabat Nabi Muhammad SAW, kita diam. Ya, kita anggap mereka ini adalah mujtahid semua, yang salah dapat pahala satu, yang benar dapat pahala dua. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib, beliau adalah orang yang merasa bahwa sesungguhnya kalau beliau teruskan kepemimpinan, maka akan ada perpecahan. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau serahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ambil, terserah, mau jadi pemimpin, mau jadi apa. Tapi memang beda, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepemimpinan bagi cucu-cucu Nabi Muhammad SAW di hati manusia. Syi'ta am abait. Kamu mau atau tidak mau, kepemimpinan itu Allah letakkan di dalam hati-hati manusia. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib merelakannya untuk orang lain, tapi Allah jadikan kepemimpinan itu di dalam hati-hati pecinta Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Mau semua orang di dunia ini membenci kepada Sayyidina Hasan bin Ali, Sayyidina Husain bin Ali, Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau difitnah, ya. Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ja'far as-Sadiq, Sayyidina Muhammad al-Baqir, semuanya menjadi musuh-musuh orang-orang yang ada pada zaman itu. Jadi Ahlul Bait, keluarga Nabi itu sudah terbiasa untuk didiskreditkan. Memang Sayyidina Ali terbunuh, Sayyidina Hasan teracuni, Sayyidina Husain beliau juga terbunuh, Sayyidina Ali Zainal Abidin dizalimi, Sayyidina Muhammad al-Baqir dikucilkan, Sayyidina Ja'far as-Sadiq dipenjara, Sayyidina Musa al-Kadhim dijauhkan dari daerahnya, terus menerus. Ya, Sayyidina Imam Ahmad al-Muhajir, ya, dimusuhi, diperangi, semuanya seperti itu. Jadi mereka sudah terbiasa hidup seperti itu, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka manqabah, derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fahimtum? Jadi Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib merelakan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala berikan di dalam hati-hati manusia, ya, kecintaan kepada mereka, wala, ya, kecintaan. Bahkan sebagian di antara mereka merelakan ruh mereka hilang demi, ya, memberikannya kepada keluarga-keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan bin Ali menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan menyerahkan kerajaannya kepada putranya Yazid bin Muawiyah. Yazid kemudian diambil alih oleh putranya Muawiyah. Muawiyah kemudian sebentar memimpin, kemudian diberikan kepada pamannya, ya, paman sepupu, namanya Marwan ibn al-Hakam. Marwan ibn al-Hakam memberikan kepada putranya Abdul Malik ibn Marwan. Abdul Malik kepada putranya bernama Al-Walid ibn Abdul Malik. Al-Walid ibn Abdul Malik kemudian diteruskan oleh saudaranya Sulaiman ibn Abdul Malik. Sulaiman ibn Abdul Malik kemudian diteruskan oleh sepupunya Umar bin Abdul Aziz. Jadi Abdul Malik bin Marwan ini punya anak dua. Satu namanya Abdul Malik, satu namanya Abdul Aziz. Ya, yang satu Abdul juga, ya, yang satu Abdul Malik, satu Abdul Aziz. Paham enggak? Yang satu Abdul Malik, satu Abdul, sama-sama Abdul ini. Biasanya begitu. Bedanya ujung aja. Ada Hasan, ada Husain. Ada Abdul Malik, ada Abdul Aziz. Ada Upin, ada Ipin, begitu ya.
Ya, jadi Abdul Malik sama Abdul Aziz. Abdul Malik yang memimpin pertama, Abdul Malik bin Marwan yang terkenal ya. Beliau dari Bani Umayyah yang uh, memiliki kepemimpinan yang begitu luar biasa, membuka beberapa daerah, dan beliau orang yang pertama kali menjadikan uang itu jadi kertas. Tadinya sebelumnya dinar dan dirham itu berupa logaman, tapi dia orang yang pertama kali ya menjadikan uang dari kertas. Abdul Malik bin Marwan kemudian ingin menyerahkan kepada adiknya Abdul Aziz, tapi Abdul Aziz ini orang yang lebih dekat kepada ibadah, lebih dekat kepada keilmuan. Ayahnya Umar bin Abdul Aziz, dan Abdul Aziz ini mantunya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi keluarga Sayyidina Umar bin Khattab dari Al-Qasim. Ya. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab dia memiliki cucu perempuan nikah dengan Abdul Aziz. Sehingga Sayyidina Umar Abdul Aziz ini katanya nasabnya itu ke Bani Umayyah, tapi perilakunya lebih banyak ke Sayyidina Umar bin Khattab. Ketegasannya lebih banyak kepada keluarga dari sebelah ibunya. Akhirnya diteruskan oleh putranya Bu Abdul Malik yang bernama Al-Walid. Al-Walid ini juga hebat. Kemudian diteruskan oleh Sulaiman. Sulaiman juga orang hebat. Kemudian setelahnya baru Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang sebenarnya keturunan Bani Umayyah, akan tetapi sifat dan sikapnya lebih banyak kepada keluarga Sayyidina Umar bin Khattab. Keadilannya begitu hebat, luar biasa, sehingga beliau dijuluki juga termasuk Khalifah, Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bahkan katanya serigala di zamannya nggak mau makan domba. Ya, karena keadilan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sampai-sampai serigala nggak mau makan domba. Nah, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang pertama kali memerintahkan untuk ditulisnya hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau katakan, "Uktubu," tulis. Beliau panggil salah seorang di antara pemimpin ulama pada masanya bernama Muhammad ibnu Shihab Az-Zuhri. Siapa namanya? Ibnu Shihab Az-Zuhri. Ibnu Shihab Az-Zuhri ini termasuk salah satu guru daripada Imam Malik. Ya, jadi masanya sebelum Imam Malik. Az-Zuhri, kemudian Imam Malik, kemudian setelah itu Imam Syafi'i, kemudian setelah itu Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian setelah itu Imam Bukhari, kemudian setelah itu Imam Muslim, dan seterusnya dan seterusnya. Imam Ibn Shihab Az-Zuhri mengatakan, dikatakan oleh Sayyidina Umar Abdul Aziz, "Uktubu an Rasulillah," tulis tentang Rasulullah SAW. "Fa inni khiftu durusal ilmi wa dhihabil ulama." Karena saya takut ilmu hilang. Ilmu hilang dengan meninggalnya para ulama. Ilmu itu hilang dengan meninggalnya para ulama. Karena setiap ulama memiliki pemahaman. Setiap ulama memiliki pemahaman. Kalau dianya meninggal, berarti ilmunya hilang. Kalau ilmunya hilang, kalau dianya meninggal, berarti ilmunya hilang. Ilmunya masih dalam pemahaman setiap orang itu beda-beda. Tapi ya, pemahaman yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah tentunya. Ya, setiap orang memiliki pemahaman beda-beda. Ya, beda semua kita. Memahami Al-Quran semau kita bisa begitu. Tapi yang tidak keluar dari jalur Al-Quran dan Sunnah. Karena agama Islam ini yaqbalul murunah, katanya. Salih. Agama Islam ini adalah agama yang bisa diamalkan di setiap masa dan di setiap daerah, di setiap tempat dan setiap waktu. Ya, kemudian di dalam Al-Quran juga ada namanya nuzul dan tanazzul. Ada nuzul, ada tanazzul. Bedanya nuzul dengan tanazzul, adapun nuzul sudah selesai. Nuzul itu turunnya Al-Quran. Bisa nggak ada wahyu baru lagi? Ada kalau wahyunya bawa kopi kayak tadi. Wahyu namanya tadi. Ya. Wahyu yang baru lagi ada atau tidak? Nggak ada. Wahyu udah habis dengan wafatnya Rasulullah SAW. Itu nuzul. Kalau tanazzul, pemahaman tentang Al-Quran yang baru itu bisa. Contoh, di dalam Al-Quran, "Bala qadirina ala an nusawwiya bananah."
Sesungguhnya kami bisa menyerupakan sidik jari setiap manusia. Apa yang dipahami oleh sahabat? Mereka katakan ini ayat biasa, Allah bisa aja gitu nyamain. Tapi mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya setiap sidik jari manusia itu berbeda. Tapi baru sekitar berapa ratus tahun ini mereka menemukan satu keilmuan bahwa satu hal yang ilmiah bahwa sesungguhnya setiap sidik jari manusia itu berbeda-beda. Padahal Al-Quran sudah 1400 sekian yang lalu yang mengatakan bala qadirina, kalau saya mau saya bisa samakan semua. Ini artinya bahwa pemahaman setiap ulama dalam Al-Quran itu bisa ya, seperti orang di dalam Al-Quran Allah katakan orang yang mau melapangkan dadanya kepada Islam, ya maka dia akan menjadi orang yang nyaman. Tapi ketika dia menjadikan agama jauh darinya, maka dia seperti orang yang susah bernafas dan butuh oksigen, seperti orang yang menaik ke luar angkasa. Ya, artinya di luar angkasa butuh oksigen itu baru diketahui, tapi Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah bercerita tentang hal tersebut. Artinya ini apa? Pemahaman. Ya. Ada seorang ulama ilmuwan namanya Harun Yahya. Pernah dengar? Pernah dengar Harun Yahya? Nah, ini beliau banyak sekali mentafsirkan atau memiliki pemahaman tentang keilmuan atau keilmuan yang baru atau sains atau semisalnya, ya, dan disangkut pautkan dengan Al-Quran. Disangkut pautkan dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah wahyunya Allah, firman-Nya Allah. Oleh karena itu Al-Quran ada nuzul, ada tanazzul. Nuzul sudah selesai dengan wafatnya Nabi Muhammad. Tanazzul adalah pemahaman setiap ulama. Setiap ulama kita ini, ya, kalau punya alatnya, orang bisa berperang kalau punya alatnya. Kalau punya alatnya, dia memiliki pemahaman-pemahaman yang bisa membawa setiap umat kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan alatnya. Karena susah ini. Ya. Agama Islam, Al-Quran itu tidak mudah untuk difahami, perlu kepada perjuangan untuk belajar. Nggak setiap orang bisa, wah saya baca terjemahannya aja, menurut saya begini, begitu, begini, nggak bisa. Makanya Rasulullah katakan, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi fa asaba faqad kafar. Orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya kemudian betul, dia keluar dari agama Islam. Ini yang betul, apalagi yang salah. Karena apa? Al-Quran nggak bisa disimpulkan dengan pemahaman kita. Saya enggak perlu kepada alatnya, perlu kepada bahasa Arab. Bahasa Arab itu punya 13 ilmu, 13 fan. Bahasa Arab aja satu. Ada namanya ilmu imla, ada yang namanya ilmu insya, ada namanya ilmu kitabah, ada namanya ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu maani, ilmu badi', ilmu arud, ilmu nahwu, ilmu saraf. Ada 13 ilmu. Bukan 13 kitab, tapi 13 ilmu. Setiap ilmu itu adalah satu fan khusus. Dari 13 ilmu, satu aja nahwunya nggak kelar-kelar. Jangankan nahwunya menguasai satu kitab dari ilmu nahwu aja kadang-kadang nggak kelar-kelar. Ya, itu udah merasa diri kita adalah orang yang hebat. Maka dari itu ada satu kisah. Ada seorang muta'alimin. Apa muta'alimin? Orang yang ngerasa dirinya adalah orang yang pandai, bukan muta'allimin. Kalau muta'allimin orang yang betul-betul belajar, tapi ini orang muta'alimin, ngerasa dirinya hebat padahal kosong. Ya, tong kosong nyaring bunyinya. Gayanya udah kayak orang yang paling alim sedunia. Ya. Akhirnya berjumpa dengan salah satu ulama yang dia ini biasa-biasa saja. Ulama ini bertanya, "Syekh, antum ini sepertinya berilmu ya?" Dia bilang, "Oh iya, alhamdulillah, ana masya Allah, ana masya Allah, ana masya Allah, ana faham ini, ana faham itu, ana udah belajar ini, udah belajar itu." Oh, luar biasa tuh. Syekh, ana mau tanya, dalam ilmu nahwu, antum tahu nggak kalau lam itu bisa masuk ke dalam fi'il madhi? Oh, lam masuk fi'il madhi? Setahu saya nggak ada. Oh, antum nggak ada ucapan-ucapan ulama begitu yang mengatakan bahwa lam bisa masuk fi'il madhi begitu? Oh, dibilang enggak, lam enggak bisa. Lam bisanya masuk fi'il mudhari'. Lam yadrib, lam yaskut, lam yashrab. Kalau lam masuk fi'il madhi, lam akalah, kayaknya enggak bisa. Lam syaribah. Akhirnya ulama ini mengatakan, kalau enggak salah, andai saja Ibnu Malik di dalam Alfiyahnya mengatakan,
وجوزوا دخول لم على المضي كلم أتى ولم دعا ولم رضي. Ibn Malik mengatakan di dalam alfiyahnya, ya, bahwa sesungguhnya sebagian ulama nahwu membolehkan lam masuk ke dalam fi'il madhi. Contohnya lam ata, lam da'a, lam radi. Oh iya, ada katanya. Sebenarnya ada ulama. Iya kan sebelumnya dia ditanya, antum menguasai ilmu nahwu? Iya, saya jurumiyah hatam, mutammimah hatam, saya mau apa lagi kitab? Umul Hatul Arab saya hatam, Qatrun Nada saya hatam, Alfiyah Ibn Malik, saya Ibn Aqil Khudari saya di luar kepala. Ini syekh yang betul-betul berilmu, dia bikin-bikin syair ngarang begitu. Tapi nasajnya baitnya serupa dengan bait alfiyah gitu. Dia bilang wajawwazu dukhulu lam 'ala al-mudhi kalam ata wa lam da'a wa lam radi. Dia bilang, oh iya ada katanya. Ada sebagian ulama nahwu mengatakan boleh lam ata, lam da'a, lam radi. Ketahuan, orang bodoh bakalan ketahuan gitu. Ya, orang bodoh seperti ini akan ketahuan. Ya, enggak gampang. Seseorang ingin menjadi orang yang betul-betul memahami Al-Quran perlu kepada alat-alatnya. Di antara alat-alatnya adalah al-lughah al-arabiyyah. Kita belum berbicara dengan keilmuan-keilmuan yang lain. Di dalam Al-Quran itu ada namanya ilmu mantuq, ilmu mafhum, ada namanya ilmu nas, ilmu ta'wil. Ada lagi yang namanya ya, ada muawwal, ada sarih al-ayah, ada muawwal, ada yang mutasyabih, ada yang muhkam dan lain sebagainya. Ada asbabun nuzul, ya, menjadi satu pembahasan yang khusus di dalam ilmu Al-Quran. Kita belum berbicara tentang tahsin, tajwid dan semisalnya. Artinya kita memang perlu kepada perjuangan ketika kita ingin memahami. Kalau kita nggak memahami, ikut kepada orang yang faham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan ikut sama yang nggak jelas. Seperti tadi, dia punya cover yang bagus, dia punya pemandangan seakan-akan dia ulama yang hebat. Kalau ngomong udah paling hebat, padahal nggak paham. Lam nggak bisa masuk fi'il madhi. Ini kan kadang-kadang kita bingung, kita kadang-kadang udah ketipu. Wah ini bagus nih, ini masuk ke dalam akal saya. Oh, ini cocok dengan pemikiran saya. Padahal apa? Jauh sekali dari kata benar. Makanya kalau ikut orang jangan sembarangan. Soalnya ngikutnya ini bukan ke pasar minggu, bukan ke cawang. Ngikutnya ke surga. Jangan sembarangan pilih orang. Wah saya mau ikut aja, kayaknya ini cocok dan ini cocok. Ini enggak. Harus cari kebenaran. Apakah benar saya ini mengikuti orang yang betul-betul bisa membawa saya ke dalam surga atau tidak? Ya, karena ya, kita ini berada di zaman yang zaman fitnah. Zaman sekarang ini adalah zaman yang betul-betul zaman fitnah. Oleh karena itu kita harus benar-benar bisa ya mengambil ilmu dari orang-orang yang tepat dan meminta kepada Allah